Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Yang saya hormati jamaah sholat subuh di Masjid Raya Cinere yang insya Allah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pengajian kita, mari kita baca suratul Fatihah yang kita hadiahkan, kita kirimkan kepada orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, saudara-saudari kita semuanya yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kucuran rahmat dan maghfirah-Nya kepada mereka semua. Saudara kita yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Saudara kita yang sedang ditimpa musibah, Allah angkat musibahnya. Juga kita semua yang hadir di sini senantiasa mendapatkan keberkahan, kesehatan, keselamatan, rahmat, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli dzin salihan wa ala hadhihi wa ala Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumuhi wa 'ada 'alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Ayatul 'izzi wa qulil hamdulillahi alladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Rawahul Imam Ahmad. Ayat kemuliaan atau tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qulil hamdulillah, katakanlah wahai Muhammad, alhamdulillah. Kita masuk pada pembahasan hadis yang ke-6. Ya. Setelah kemarin kita membahas tentang ayatul munafiki, tanda-tandanya orang munafik. Jadi hadis ini, kitab ini memang disusun berdasarkan huruf abjad. Dari mulai alif, ba, dan seterusnya, tujuannya untuk mempermudah. Maka
ayatul izzi, ayat yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh minhu walada. Wahai Muhammad, katakanlah alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah semata. Ayat ini yang juga merupakan bagian dari surat Al-Isra ayat 111. Berkaitan dengan satu peristiwa di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada awal-awal penyebaran Islam di kota Mekah sebelum beliau hijrah ke Madinah. Di Mekah itu kan Rasul begitu keras mendapatkan tentangan, begitu keras mendapatkan ujian, tidak hanya secara batin tapi juga secara fisik. Bagaimana sahabat-sahabat di sekitar beliau itu diancam satu persatu. Kenapa bisa diancam? Karena rata-rata mereka adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak punya posisi, orang-orang yang tidak punya jabatan, orang-orang yang memiliki kelemahan harta. Maka dakwah waktu itu ketika di Mekah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Bukan karena Rasul takut kepada diri pribadi beliau. Waktu itu tidak ada yang berani nyolek Rasul. Kenapa? Karena beliau dari kalangan keluarga yang sangat dihormati. Makanya ada ayat yang lain menegaskan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang seorang utusan yang min anfusikum, yang ada dari tengah-tengah kalian, yang merupakan bagian dari kehidupan kalian. Nabi kita lahir di tengah bangsa Arab di kota Mekah. Lahir dari keluarga yang sangat terpandang, Bani Hashim, yang menjadi penguasa Ka'bah dan sekitarnya. Ayahnya, kakeknya beliau itu adalah orang yang menemukan kembali sumur Zam-Zam yang sekian ratus tahun tertimbun tanah. Maka beliau, kakeknya Rasul itu, memberikan setiap siapapun yang datang melakukan tawaf di Ka'bah, Bani Hashimlah yang memberikan jamuan. Kira-kira ada nggak yang lebih mulia dari ini? Maka ketika Rasul dihadirkan dari kelompok, dari tempat di mana dia bisa lihat Nabi kita Muhammad kecilnya. Loh, kami kirimkan utusan dari golongan kamu yang hidup di tengah-tengah kamu, dari kalangan yang mulia di antara nasab-nasabmu, dan kamu bisa lihat kecilnya. Kecilnya saja akhlaknya begitu mulia, tidak punya cacat. Orang kafir Mekah sampai bingung cari cacatnya Rasul itu di mana. Padahal beliau hidup dari kecil sampai besar di Mekah. Yang ada apa? Al-Amin,
As-Siddiq, At-Tabligh, Al-Fadhalah. Julukannya itu adalah orang yang paling bisa dipercaya. Coba kalau kita hidup di tengah kampung, mungkin takdirnya jadi ustaz. Begitu ketemu yang lebih tua dari kita, dulu lu suka pakai celana pendek. Dulu lu suka nyolong rambutan lo di kebun gua. Sekarang lu jadi ustaz. Betul Pak. Sunnatullahnya itu memang ya, ustaz-ustaz itu saya bilang, tokoh-tokoh agama itu biasanya tidak berkembang di kampungnya. Kenapa? Karena orang itu tahu kejelekan-kejelekan sebelumnya, zaman masih kecil. Dia lihat. Perasaan dulu masih kecil, sekarang udah ceramahin gua lu. Kalau di kalangan Betawi begitu. Apalagi selama masih ada tokoh yang lebih tua, yang muda ini tidak akan bisa kemana-mana, maka harus hijrah. Rasulullah hadir di tengah kaum Makkah tidak punya cacat sama sekali. Dilahirkan dalam keadaan yatim, sehingga orang bisa lihat bahwa Rasul tidak diajarkan oleh ayahnya. Dilahirkan setelah ayahnya meninggal, besar dalam keadaan yatim piatu. Diasuh oleh seorang perempuan dari kampung sekali. Diasuh oleh pamannya Abu Thalib, yang di antara paman-paman yang lain, Abu Thalib ini yang paling miskin. Sehingga Rasul harus berdagang di usia mudanya, menggembala kambing, sehingga orang lihat tidak ada satu kejelekan yang bisa dilihat dari perjalanan hidup Muhammad SAW. Namanya saja sudah Muhammad. Apa arti Muhammad? Yang terpuji. Orang sebenci-bencinya sama Rasul, sebegitu tidak sukanya sama Rasul, mau gak mau dia harus memuji Rasul ketika menyebut namanya. Kamu habis dari mana? Itu habis ketemu sama yang terpuji. Makanya Abu Jahal dalam riwayat tidak mau menyebut nama Muhammad, karena itu menjadi pembuktian akan rasa cinta dia. Maka disebutnya dari rajul. Dari mana? Itu habis nemuin orang itu. Orang sudah tahu bahwa itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini, ayat yang menunjukkan keperkasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang berada di akhir surat Al-Isra yang berisi pujian kepada Allah, yang diawali dengan penyucian Allah dari segala sesuatu yang negatif. Ayat yang dalam riwayat menurut jalur Imam Ibnu Abbas, ayat ini menjadi penutup daripada kitab Taurat, yang isinya itu, katakan wahai Muhammad, pujilah Allah Subhanahu wa taala, lam yattakhidh waladan, yang tidak punya anak. Kepercayaan kaum sebelum Rasul itu kan meyakini bahwa Tuhan itu punya anak. Ada malaikat dianggap sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Ada Tuhan namanya Lata, Uzza, Manna, itu punya anak. Sehingga kalau berhala besar, ada satu yang besar dianggap sebagai Tuhan Bapa. Yang kecil-kecil ini Tuhan anak-anak. Sehingga anak-anak Tuhan ini mengatur berbagai macam kebutuhan. Loh, bagaimana kok namanya Tuhan kok butuh sesuatu? Tidak boleh. Maka waqul alhamdulillah, katakan wahai Muhammad, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah.
Halnya di sini adalah al-istighraq. Tidak ada pujian yang lebih pantas yang disematkan kecuali hanya kepada Allah. Semua pujian itu milik Allah. Makanya dalam tafsir Sya'rawi itu disebutkan begini. Allah itu begitu baiknya sama kita. Segala diberikan oleh Allah. Allah memberi banyak. Allah memberi sangat banyak dan kita membalasnya dengan sangat sedikit, dan Allah sudah senang dengan itu namanya bersyukur. Bapak punya uang 100 juta. 100 jutanya Bapak kasih ke saudara Bapak yang sedang susah. Banyak atau tidak 100 juta? Banyak. Saudara Bapak karena memang tidak punya apa-apa dan sedang butuh uang 100 juta untuk pengobatannya misalnya, hanya bisa mengatakan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sebagai bentuk rasa syukur Bapak, di dalam hati merasakan nikmat yang luar biasa, itu namanya syukur. Memberi banyak terasa sedikit, menerima sedikit terasa sangat banyak. Makanya Allah disebutkan asy-syakur, Abdus Syakur, zat yang paling banyak bersyukur. Gimana nggak bersyukur? Dikasih nikmat sedemikian banyak, dibalasnya cuma 2.000 setiap Jumat misalnya. Maka hanya pujian disematkan kepada Allah. Allah mengajarkan, dalam tafsir disebutkan Allah cuma mengajarkan 2 kalimat saja untuk berterima kasih kepada Allah, untuk memuji Allah. Cukup dengan kalimat alhamdulillah. Bahkan dikatakan afdhal du'ai alhamdulillah wa afdhalu dzikri la ilaha illallah. Sepaling-paling bagusnya doa itu diawali dengan alhamdulillah. Sebaik-baiknya zikir itu dengan kalimat la ilaha illallah. Coba Allah mengajarkan manusia kalimat, 2 kalimat saja yang sangat sederhana untuk memujinya. Sementara kita terkadang menyiapkan waktu yang cukup panjang untuk memuji manusia. Coba ucapan terima kasih kamu sampaikan kepada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kadang-kadang nyusunnya bisa sejam 2 jam. Padahal pujian kepada Allah hanya cukup dengan kalimat alhamdulillah. Itu seakan-akan menegaskan, kamu memuji orang yang memiliki kekayaan yang luar biasa, itu Bapak yang terhormat, yang mulia, yang luar biasa atas kedermawanannya, atas sumbangannya, dipujinya panjang sekali. Tapi dia lupa bahwa yang memberikan kekayaan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya kan begitu. Ketika kita melihat seseorang dengan jabatan yang luar biasa, ketika kita melihat seseorang dengan kecantikan yang luar biasa, sejatinya kita harus apa? Berterima kasih, mengucapkan syukur, memuji siapa yang menciptakan dia, siapa yang membuat dia menjadi seperti itu. Sama kayak kita kemarin menang sepak bola sama Saudi Arabia 2-0, pertama kali dalam sejarah Indonesia, bahkan negara pertama kali dari ASEAN yang bisa mengalahkan Arab Saudi. Bahwa sejatinya yang bikin menang itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh nikmat yang Allah berikan luar biasa kepada kita, tapi Allah cukup menerima balasannya dengan ucapan alhamdulillah.
Sederhana banget. Tapi sederhana ini kadang-kadang sulit. Kenapa? Kadang-kadang menerima sedikit, ngerasa Allah ini nggak adil sama saya. Padahal kan ada sifat Allah yang wajib, ada sifat Allah yang mustahil, ada sifat Allah yang jaiz. Artinya Allah boleh melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Allah mau kasih dia hidayah atau tidak kasih dia hidayah. Allah mau kasih dia rezeki atau tidak kasih dia rezeki. Makanya ada satu kalimat yang luar biasa dalam kitab Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwa sejatinya tidak memberi itu adalah pemberian yang luar biasa. Bahwa sejatinya tidak memberi adalah pemberian yang luar biasa. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Kadang-kadang kita minta sesuatu sama Allah. Dari kecil sampai sekarang kok rasa-rasanya doa sudah dipanjatkan ribuan kali. Padahal kata Allah, ud'uuni astajib lakum. Kamu berdoa, aku akan kabulkan. Sekarang bagaimana Pak Ustaz? Sudah umur 50, pergi haji aja belum? Kira-kira Allah dengar doa saya atau tidak? Umur 50, punya Avanza aja belum? Masih Vario tahun 2013 misalnya. Kira-kira kapan Allah kabulkan? Rasulullah memberikan analoginya begini. Satu ketika Rasul bersama sahabat melihat seorang ibu yang sedang menggendong putranya. Kata Rasulullah, sahabat, itu kira-kira ibu itu begitu sayang dengan anaknya, tega nggak melemparkan anaknya ke dalam kobaran api? Ya enggak Rasul, mana mungkin di kecil disayang begitu, digendong begitu sehingga ibunya merelakan sesuatu yang mungkin menjadi haknya, istirahatnya, makannya, waktunya dan lain sebagainya. Sayangnya ibu itu luar biasa kepada anaknya. Kata Rasulullah, apalagi sayangnya Allah kepada makhluknya. Sama seperti seorang anak merengek kepada ayahnya, kepingin minta dibelikan handphone. Anak umur 10 tahun merengek kepada orang tuanya, kepingin minta dibelikan handphone. Tiap hari minta, pulang sekolah minta, nangis, ngambek, tiap hari. Pertanyaan saya, apakah memberikan anak handphone itu baik atau tidak? Buat anak sangat baik, saya butuh handphone. Kalau orang tua sayang sama saya, kasih saya handphone. Tapi orang tua tahu kalau dikasih handphone, dampak negatifnya buat anak akan luar biasa. Kalau mau, kamu pakai handphone bapak sebentar saja, setengah jam, 1 minggu setengah jam, nonton YouTube-nya Upin Ipin, gak boleh nonton yang lain, apalagi buka TikTok dan lain sebagainya. Maka orang tua yang baik tahu kalau dikasih handphone akan berdampak negatif. Maka tidak memberi handphone itu sejatinya adalah pemberian anugerah yang luar biasa agar dia tidak terjerumus dalam hal negatif. Tidak dikabulkannya doa bapak untuk meminta kekayaan itu sejatinya adalah pemberian yang lebih agung dari Allah, karena Allah tahu kalau bapak dikasih harta, bapak akan melalaikan air. Waktu nggak punya duit, sholatnya, sujudnya lebih lama. Begitu dikasih duit, sudah tidak pernah lagi sholat duha. Ya kan? Waktu tidak punya duit, merasa setiap waktu butuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sudah punya duit, lupa.
Bahkan sholat berjamaah pun sering ditinggal karena sibuk mengurus usaha. Maka pada hakikatnya tidak memberi itu adalah sejatinya pemberian Allah. Karena Allah sayang sama hambanya, kepingin hambanya fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka katakanlah wahai Muhammad, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Alladzi zat lam yattakhid waladan, yang tidak memerlukan anak. Loh, kok Tuhan butuh sesuatu itu bagaimana? Artinya bukan Tuhan. Berbeda dengan makhluk. Mukhalafatul lil hawadis qiyamuhu bi nafsihi. Berdiri sendiri. Tidak berarti kemudian Allah itu berdiri, tidak. Tapi punya kuasa yang tidak memerlukan kuasa yang lain. Kalau kita butuh orang, butuh baju, butuh makan, butuh tidur, butuh uang, butuh anak, Allah tidak. Maka akidahnya umat terdahulu itu bermasalah. Kenapa? Karena berpendapat misalnya para malaikat itu adalah anak-anak Tuhan. Padahal sejatinya malaikat itu adalah makhluk. Ada satu kisah yang menyebabkan salah satunya turunnya ayat ini, itu terkait dengan peristiwa ketika Rasulullah SAW bersujud, beliau berdoa, Ya Rahman, Ya Rahim. Orang kafir Mekah begitu mendengar ini mengatakan, tuh Muhammad katanya Tuhannya satu, sekarang dia bilang Tuhannya ada dua. Sehingga kemudian turunlah ayat ini menegaskan bahwa Tuhan itu adalah zat, yang zat itu tidak membutuhkan siapapun dan apapun. Allah wujud dan baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamu bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradat. Masih ada yang hafal? Zaman dulu masih suka dibaca. Itu sifat 20 Allah yang wajib kita ketahui. Allah wujud, artinya ada. Tidak adanya tidak didahului oleh tiadanya. Adanya tidak didahului oleh tiadanya. Semua yang ada di dunia ini, di alam semesta ini, adanya didahului oleh ketiadaannya. Handphone, ini kan tadinya pasti dari tidak ada handphone. Dikumpulkan dari barang-barang yang juga dulunya tidak ada. Telur, adanya dari tidak ada. Ayam, adanya dari tidak ada. Ayam dapat dari mana? Ayam dari bapaknya. Bapaknya dari mana? Dari bapaknya lagi. Dari mana? Dari bapaknya. Dari mana? Dari bapaknya. Terus pertanyaannya, yang bikin ayam itu siapa? Kok bisa ada ayam? Dari telur, Ustaz. Oke, telur dari mana? Dari ayam. Ayam dari mana? Dari telur. Telur dari mana? Dari ayam. Ayam dari mana? Dari telur. Mulut, Pak. Saya tanya, bapak dari mana? Dari ibu. Ibu dari mana? Dari ibunya lagi. Ibunya dari mana? Dari ibunya lagi. Lalu ibunya ini sampai akhir gimana? Bisa jawab. Bahwa segala sesuatu itu pasti ada yang menciptakan. Karena didahului oleh ketiadaannya. Alam semesta ini ya tentu didahului dari tidak ada. Apa yang kita pakai ini dahulunya juga tidak ada.
maka itu menunjukkan kelemahan kita. Bako artinya kekal. Kekal selama-lamanya kita. Barang adakah sesuatu yang kekal di dunia ini? Tidak ada. Pasti akan mengalami rusak. Sekuat-kuatnya batu pasti akan hancur. Sehebat-hebatnya manusia pasti akan mati. Semahal-mahalnya mobil pasti akan rusak. Tapi ada zat yang tidak lekang sama sekali, kekal abadi selama-lamanya. Qiyamu binafsihi, yang tidak butuh siapapun. Kalau kita masih butuh Pak, masih butuh duduk, masih butuh makan, masih butuh kepengen punya anak. Begitu punya anak, kepengen punya cucu. Ya. Begitu cucunya minta duit tinggal 100.000, karena cucunya minta, anaknya dikalahkan kasih ke cucunya. Terpengaruh dengan cucunya. Coba bayangkan Pak, kalau Tuhan punya anak, berapa banyak persoalan-persoalan bisa diintervensi sama anaknya. Apalagi kalau Tuhan punya mama, Tuhan punya ibu, lebih repot lagi Pak. Mau bikin sesuatu, nanti dulu, ibu tidak setuju kamu bikin ini, bukan Tuhan namanya. Maka ayat ini ingin menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, walam yakun lahu syarikun fil mulki, dan Tuhan tidak punya sekutu dalam kerajaannya. Artinya Tuhan tidak butuh sesuatu. Syarikun ini kemudian melahirkan satu konsekuensi terkait dengan asyirku, menyekutukan Tuhan, menduakan Tuhan, menyelingkuhi Tuhan. Anda sudah yakin ada Tuhan Sang Pencipta, kenapa Anda masih percaya benda-benda yang diciptakan oleh Tuhan? Kadang-kadang orang suka berpikir keliru. Contoh misalnya, sejatinya yang menyembuhkan sakit kepala kita bodrek atau Tuhan? Bodrek atau Tuhan? Kenapa kita kadang-kadang lebih yakin dengan bodrek daripada yakin dengan Tuhan? Cari bodrek, pusing banget kepala. Yakin banget kalau minum bodrek pasti sakit kepalanya hilang. Sama halnya kita ke dokter gigi atau ke dokter yang lain, sakit gigi misalnya, datang ke dokter giginya nggak ada dokter yang lain, bapak nggak mau karena nggak yakin sama dokter gigi ini bisa menghilangkan rasa sakit gigi yang ada di saya. Padahal sejatinya Allah yang Kira-kira boleh nggak begitu? Boleh nggak? Apakah masuk syirik atau tidak? Masuk syirik atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena sejatinya kita yakin ya Allah yang menyembuhkan. Bodrek itu hanya peran ikhtiar kita.